Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Chaos on the Farm. Dari judulnya saja kita bisa membayangkan bahwa film ini menceritakan sebuah kekacauan yang terjadi di sebuah peternakan. Dan seperti biasa, semua itu tak lain akibat kelakuan oknum petani yang berjiwa psikopat. Mau lihat seperti apa kekacauannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana perkebunan yang luas milik sepasang petani yang hidup sederhana dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Pak petani pun seperti biasa akan beranjak pulang setelah memanen hasil kebun yang selama ini menghidupi ia dan istrinya. Akan tetapi ia tidak sadar jika seseorang sedang mengintai dogi kesayangannya. Rufus, come on here. Beberapa hari berlalu kita beralih kepada seorang wanita yang baru kemarin kehilangan sang ibu akibat penyakit kanker. Wanita yang bernama Jessica ini pun terlihat bersedih karena dari saat ini ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu seorang pengacara berusaha menenangkan Jess untuk jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Terlebih Jess masih punya bibi meskipun berada di luar kota. Sontak Jess pun baru kepikiran dengan adik dari ibunya yang dulu pernah ia kunjungi saat Jess masih balita. Kemudian si pengacara meminta Jess menemuinya untuk menyerahkan jatah warisan sang ibu kepada si bibi. Alasannya sih karena warisan ini berupa cek, jadi ia tak mau mengirimkan cek ini menggunakan jasa pos. Mendengar tugas tersebut, Jess terlihat senang karena hitung-hitung bisa bersilaturahmi dengan keluarganya yang masih tersisa. Apalagi menurut si pengacara, bibi Jess itu memiliki perkebunan yang bisa ia jadikan lokasi untuk berhealing ria bersama pacarnya. Di sore harinya, Jess baru tahu ternyata warisan untuk si bibi senilai $250.000 atau hampir 400 juta rupiah. Si pacar yang bernama Sam pun tidak menyangka si bibi bisa mendapat hoki semacam ini. Padahal seperti yang mereka tahu, sejak kematian si ibu, bibi Jessica tidak pernah datang untuk melayan. Meskipun perkataan Sam benar, Jess akan tetap mengantarkan cek ke rumah bibinya. Terlebih karena ini merupakan wasiat dari ibunya Jess. Kemudian Jess mengajak Sam untuk menemaninya berkunjung ke rumah si bibi. Hitung-hitung berkenalan dengan calon bibinya juga. Ya Sam sih oke-oke saja. Apalagi menurut si pengacara, kediaman si bibi berada di pedesaan yang tentunya pas untuk mereka jadikan liburan akhir pekan. Di keesokan harinya, Jess dan Sam OTW ke kota sebelah sesuai petunjuk dari si pengacara. Karena jangankan alamat, wajah bibi dan pamannya itu Jess sudah lupa. Tapi meskipun demikian, mereka sudah tidak sabar ngadem di pedesaan yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Setibanya di tujuan, Jess langsung disambut si bibi yang sudah mengetahui akan kedatangan mereka. Terlihat mereka pun sama-sama pangling karena sekian belas tahun berlalu, mereka akhirnya bertemu lagi. Lalu si bibi yang bernama Susan ini meminta maaf karena tidak sempat melayani si ibu. Ia pun menjelaskan karena pada waktu itu, Susan dan suaminya sedang panen buah kapol. Mendengar alasan receh tersebut, Jess berusaha memakluminya. Meskipun dalam hati, ia tidak habis pikir si bibi lebih memilih bekerja daripada melayat ibunya. Tak lama kemudian datanglah suami Susan yang bernama Paman Lauren. Pria ini pun tidak menyangka Jess sudah akil balik dan denok seperti pedangdut koplo. Sam, Lawrence. It's a pleasure to meet you two. Come on, you gotta understand that you guys... Di tengah pertemuan yang membahagiakan ini, Jess berkata bahwa ia akan menginap bersama pacarnya selama 2 malam. Lalu tanpa berlama-lama, Lawrence mengantar mereka ke sebuah kamar yang ternyata sudah disiapkan. Bahkan Lauren memperbolehkan mereka tidur sekamar asalkan jangan aduk songkol di kamar ini. Karena jika sampai Jess dan Sam berbuat tidak senonoh, ia tidak segan-segan akan menghajar Sam. Entah bercanda atau memang serius, Sam mendadak bete oleh perkataan kasar tersebut.
Setelah mengantar Jess ke kamar, Lauren pun menemani istrinya yang sedang menyiapkan makan malam. Namun berbeda dengan bibi petani pada umumnya, Susan tidak jago masak bahkan untuk sekedar nyacak wortel. Di malam harinya, Jess dan Sam dijamu oleh menu spesial dari hasil kebun. Akan tetapi kini giliran Lauren yang kesulitan untuk memimpin doa. It's delicious food in our family, and Let's see. now somebody is hungry. Di tengah suasana mukbang salad kelinci, Jess bertanya kenapa ia tidak melihat foto keluarga di rumah ini, terutama foto si bibi dan ibunya. Pertanyaan tersebut tentunya membuat Susan merasa bersalah. Ia pun berdalih jika ia dan si ibu memang punya hubungan yang kurang baik sejak dulu. Kemudian Lauren memotong pembicaraan dengan bertanya, "Sejak kapan kalian kumpul kebo?" Wah, lagi-lagi perkataan Lauren membuat Jess dan Sam merasa bete. Bahkan Jess yang tersinggung karena disebut Buffalo Kopdar hampir meluapkan kemarahannya kepada si paman. Tapi untungnya, si bibi yang lemah lembut bagai softener berhasil menenangkan keadaan. Right, dear? You know, I know you two just got. Let's all eat. Ketika tengah malam, Sam dan Jess masih kepikiran dengan perkataan Lauren yang sudah merendahkan mereka. Meskipun kenyataannya memang kumpul kebo, dan karena sudah kepalang dikatain Lauren, mereka pun nekat akan beradu songkol di rumah si bibi, meski Lauren jelas-jelas melarangnya. Dan sungguh tak disangka, Lauren mengetahui perbuatan Sam dan Jess yang sudah melanggar aturannya. Di pagi harinya, Jess dimanjakan oleh suasana peternakan yang sangat menyejukkan mata. Apalagi ia bisa menghirup udara segar setelah permainan crumble semalam yang berlangsung sampai ba'da subuh. Lalu selang beberapa saat, Jess dengan setelan cowgirl menjelajahi area perkebunan milik paman dan bibinya ini. Kalian masih ingat kan dengan perkebunan ini? You need to stop. It's different. There's supposed to be. That made me think that. Entah apa yang dikhawatirkan oleh Lauren saat Jess dan Sam berada dekat dengan dua gundukan pasir. Setelah puas ngabolang bersama pacarnya, datanglah teman Lauren yang bernama Kurtos. Kemudian pria nyentrik bergenre kampungan ini terlihat heran akan keberadaan Jess di rumah ini. Lalu ketika Jess menyebutkan siapa dirinya, Kurtos malah tertawa dan seolah tidak peduli. Lalu tiba-tiba datanglah Lauren yang memintanya untuk segera pergi. Namun karena keberadaan Jess, Kurtos yang kepincut akan kegemuyannya meminta agar Lauren memperbolehkannya tinggal di rumah ini. Karena kalau tidak, ia tidak akan segan-segan menggunakan pistol kesayangannya. Meskipun Lauren benar-benar emosi, ia tidak punya pilihan selain menuruti permintaan Kurtos. Lalu ia menyuruhnya untuk menyimpan mobil di garasi sebelum memasuki rumah. Lihat saja apa yang akan aku lakukan. Di sisi lain, Sam yang sedang mencari charger terlihat penasaran dengan mesin penjawab telepon milik si bibi. Lalu dari alat tersebut, Sam mendengar pesan suara dari si pengacara tentang jatah warisan yang akan dikirimkan oleh Jess. Tapi belum banyak yang didengar oleh Sam. Kedatangan Jess dan si bibi membuat kekepoannya berakhir. That sounds nice. Yes. Selang beberapa saat, Lauren bergabung bersama mereka yang sedang mukbang kue apem. Lalu ketika Jess menanyakan keberadaan Kurtos, Lauren berbohong jika temannya itu sudah pulang. Kemudian Sam berniat untuk ngecas HP di dalam mobil, karena baginya hidup tanpa HP bagaikan sayur tanpa centong. Great. Sam benar-benar bingung karena casan di mobil malah tidak berfungsi. Lalu tiba-tiba, ia dikagetkan oleh ceceran darah yang entah darah siapa. Sungguh tak disangka darah yang tadi berasal dari Kurtos yang sudah tewas. Dan tak lama kemudian, Sam akhirnya tahu siapa pelaku yang telah menghabisi Kurtos.
Lalu Sam buru-buru ke rumah dan langsung menghubungi polisi. Sementara itu, Lauren merasa jika ada seseorang yang sudah menemukan jasad Kurtos. Khawatir akan ada yang lapor polisi, ia langsung memutus sambungan telepon hingga panggilan yang dilakukan Sam pun berakhir. They're in so long. I don't know. We're still here. Kemudian Sam langsung menemui Jess dan menceritakan kelakuan Lauren yang sudah membunuh Kurtos. Lalu ketika Sam menanyakan kunci mobil, Susan yang kebawa panik mengajak mereka untuk mengambilnya di ruang dapur. Karena Lauren keburu datang, mereka kini terjebak di dalam kamar si Bibi. Kemudian Sam lanjut menceritakan perbuatan Lauren yang sepertinya akan mengubur Kurtos. Lalu ketika Susan terus menyangkalnya, Jess menemukan sebuah koper yang berisi harta milik si Bibi. Singkat cerita, mereka yang sebenarnya merupakan pasangan perampok berhasil menyekap Sam dan Jess. Lalu mereka menceritakan bahwa Susan dan Lauren yang asli sudah mereka bunuh dan mereka kubur. Lalu wanita yang sebenarnya bernama Julie ini memaksa Jess untuk mengatakan di mana cek bernilai ratusan juta rupiah itu. Tapi karena Jess tidak menjawab, pria bernama Brandon ini akan memberikan penderitaan kepada Sam. Berkat kedatangan polisi, Sam pun selamat dari manicure barbar. Dan ternyata panggilan darurat dari Sam tadi berhasil terlacak oleh kepolisian. Kemudian Brandon langsung menemui Pak Polisi dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Polisi bingung dong, karena jelas-jelas dari telepon rumah ini ada yang meminta tolong. Jess yang ketakutan memilih kabur daripada bantuin polisi yang sudah kesulitan bernafas. Lalu dengan santuinya Lauren mengejar Jess yang kocar-kacir ke dalam kebun. Saat Jess sudah terpojok, datanglah Pak Polisi yang ternyata masih kuat melakukan perlawanan. Another one in there. Aduh, gara-gara Jess ngomongin Julie, Pak Polisi yang sempat meleng akhirnya ditusuk garpu Bangkok sampai meninggoy. Mendengar teriakan Sam yang sedang disiksa Julie, Brandon pun akhirnya pergi menuju rumah. Wanita psikopat ini pun terus memaksa Sam untuk mengatakan di mana keberadaan duit warisan itu. Sementara Jess yang masih ketakutan baru sadar, gundukan pasir di dekatnya ternyata sebuah kuburan. Terlihat ia pun kaget saat melihat sosok jasad yang sudah pasti ini adalah bibi Susan yang asli. Kembali kepada Sam yang akan mendapat siksaan lanjutan dari pasangan psikopat. Dan karena Sam masih saja bungkam, kini giliran Brandon yang akan menyiksanya. You registered. You've been dating for a year and a half. All right. No. A series of questions. You will lose a finger. Ketika malam datang, Brandon dan Julie begitu bahagia melihat penderitaan yang dirasakan Sam. Mereka pun masih bertahan menunggu kedatangan Jess, karena bagaimanapun juga ia pasti kembali untuk menyelamatkan pacarnya. Dan ternyata benar, mereka melihat ketika Jess akan menggunakan mobil polisi untuk meminta bantuan. Saat Brandon menghalangi rencana Jess, Julie mencari cek yang masih tersembunyi. Sam tidak bisa berbuat apa-apa saat Julie berhasil menemukan cek yang ia cari. Dan karena uang sudah ia dapat, Julie sudah masa bodoh dengan semuanya. Yang penting ia harus segera kabur sejauh mungkin. Why don't we just get this over with? Baru juga ngomong minta tolong, radio pun keburu dirusak oleh Brandon. Tapi untungnya, Jess berhasil melarikan diri dan mencari tempat untuk bersembunyi. Eat and get out. Mom, what are we doing here? Come out. Saat Julie berhasil kabur membawa harta almarhum si Bibi, Jess bersembunyi ke ruang basement sambil menunggu bantuan para polisi. Ya siapa tahu aja panggilan tadi bisa cepat direspon oleh pihak polsek.
Akhirnya Jess menemukan foto-foto dirinya bersama si ibu yang sudah disembunyikan oleh duet psikopat. Terlihat Jess pun bersedih dan tak menyangka karena semuanya menjadi kacau seperti ini. What are you gonna do to me? You know, I really ought to think. Jess benar-benar marah atas kelakuan Brandon yang sudah menghabisi keluarga terakhirnya. Sementara Brandon yang watados malah tergoda oleh keindahan tembolok Jess. Akhirnya Jess berhasil menjadi wanita yang tangguh hingga bisa dengan mudah menghabisi Brandon. Lalu datanglah sang pahlawan kesiangan bersenjatakan botol AO ketika semuanya sudah berakhir. Ya emang belum sih, karena mereka pun tahu bahwa Julie berhasil kabur dan menggondol harta si Bibi. Tapi untungnya, pelarian Julie berakhir saat ia berpapasan dengan kepolisian. Dan ternyata para polisi sudah kenal dengan sosok Julie, yang merupakan buronan begal bersama kedua temannya. Penangkapan Julie yang terbilang mudah terdengar pula oleh Sam dan Jessica. Terlihat mereka pun merasa lega karena semua kekacauan ini benar-benar sudah berakhir. Dan tentu saja, harta si Bibi akan kembali kepada Julie, yang tentunya bisa dijadikan modal kawin daripada terus-terusan kumpul kambing seperti sebelumnya. Disappointed? Dari awal sebenarnya kita sudah diperlihatkan kelakuan tiga begal yang telah menghabisi Lauren, si pamannya Jess yang asli. Nah, lalu setelah mendengar pesan suara dari si pengacara, Brandon dan Julie pun akhirnya mendapat semua informasi, terutama jatah warisan yang akan dikirimkan oleh Jess. Hingga mereka pun nekat pura-pura menjadi pasangan petani dan bersandiwara di hadapan Jess. Namun serapih apapun menyembunyikan kebohongan, cepat atau lambat pasti bakal ketahuan juga. Seperti halnya kebohongan yang dilakukan Julie dan Brandon. Udah agak rapi, kejahatan duet psikopat ini pun akhirnya ketahuan. Tapi setelah melewati banyak penderitaan, Jess berhasil menghabisi pasangan psikopat meskipun sudah kehilangan paman dan bibinya. Jika ada tambahin, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.